Selamat pagi. Hai guys. Selamat guys. Ini benar-benar pagi. Matahari baru terbit. Kita udah jalan lagi. Ibu-ibu nggak ikut. Lagi pada packing karena hari ini hari terakhir kita mau pulang. Kita berdua ngebolang. Punya waktu dikit aja, cuma 2 jam buat jalan-jalan yang deket-deket di apartemen. Jadi kita mau naik bis, kita mau ke Sacré-Cœur di Montmartre. Yuk, ikutin jalan kita hari ini. Let's go. Ini vibes kita di apartemen kita seperti ini. Lingkungannya enak ya. Cuma memang ini Clichy ini ternyata itu di luar dari Paris. Kita baru tahu, kalau jaga kita pas naik Uber dikasih tahu kalau ternyata Clichy itu di luar Paris. Jadi kayak Bekasinya lah gitu loh. Jadi memang kalau kita mau kemana-mana itu kayak kalau kereta harus ke tengah kota dulu, istilahnya ke Jakartanya dulu, ke Parisnya dulu, baru bisa kemana-mana. Jadi itu agak takes time. Emang kalau mau efisien di sini itu lebih cepat kita naik Uber. Cuma ya kalau naik Uber kan agak kos ya. Jadi ya pinter-pinter ngaturnya aja, ngatur waktu aja perjalanan. Kita jalan raya, kita nyari bus dulu. Let's go. Banyak souvenir di sini. Tuh udah biji 10 euro. Sangat turis banget di sini. Kayak semua orang pada kesini semua nih pagi-pagi, padahal di sekitar Montmartre itu banyak toko-toko souvenir. Katanya di sini paling murah di antara tempat yang lain. Itu dia Sacré-Cœur yang ada di puncaknya itu. Jadi buat yang ke atas ada 2 pilihan. Yang pengen sehat silahkan naik tangga. Yang mager kayak kita, tentu saja kita mau naik tram, naik atau funicular. Nah kita pria-pria mager. Pemalas saudara-saudara. Masih pagi, malas olahraga. Kita bayar aja lah. Navigo.
Jadi kalau di India punya Taj Mahal, kalau di Paris itu punya Sacré-Cœur. Ini dia. Bangunannya mirip-mirip ya. Sebenarnya itu adalah merupakan katedral ya. Katedral di wilayah Montmartre. Nah, karena lokasinya yang cantik ada di atas bukit ini jadi populer ya bagi turis-turis kita. Dingin banget. Agak. Woi. That's the Pantheon. Oh yeah? It's the Hall of Fame in Porto Rico. In French language, Pantheon. It's Hall of Fame. So unlike the Pantheon at Temples, Itu antrian yang mau masuk dalam. first stone attraction. Wih, panjang sekali. Mau dalam nggak? Hah? Panjang sekali. Antriannya panjang guys. Dan seperti biasa, kita kan pria-pria yang emang menyerah. Kita harus balik ke apartemen jam 11. Ya, main aman aja lah. Ini panjang banget antriannya. Tapi kalau kalian punya waktu banyak, boleh lah berjuang di sini. Tapi kalau kita mager, wasting time untuk yang tidak perlu, kita lanjut aja deh. Jalan-jalan di sekitar sini aja, yuk. Ini arsitekturnya cantik ya, masya Allah. Ini keren loh. Masuknya free. Sebenarnya ini adalah katedral, tempat ibadah. Ini aktif ya? Aktif. Ada patung-patung kudanya gitu. Ini yang bunyi. Basilika. Keren ya. Ini entah dibuat dari tahun berapa, tapi kayak udah lama banget ini bangunannya. Dan terawat ya. Ya gitu deh. Di seberangnya ini apa ya? Ya, katedral juga lah, bagian dari bangunan katedral. Tapi di situ di atasnya itu ada lonceng yang dibunyikan. Tiap bulat di angka tiap 1 jam dia bunyi. 10, 11, 12, 13 dia bunyi. Oke, kita ke tempat berikutnya. Kita jalan-jalan sekitar Montmartre aja. Wih, beloknya nih. Kita nyari oleh saya souvenir.
Mana? Kiri ya? Kiri ya? Oke, balik sini. Ini biskuit Montmar ya. Makaron. Oh, dijual makaron. Iya, emang 54. Langsung itu. Ternyata rame guys di sini. Kita salah jalan tadi. Wih, rame. Sacré-Cœur. Foto kasih tuh. So Paris. Kafe-kafenya. Suka banget. Saya pasti suka banget. Iya nih kayak gini duduk sini Iya. minum cantik-cantik gitu. Oke, kita coba turun menyusuri tangga ke bawah. Itu aja. Aja, lebih cepat. Kita mesti buru-buru balik ke apartemen, guys. Jadi, ya ini tempatnya menarik ya, tapi sangat turis banget. Kita bisa lihat Paris dari atas ya, sangat indah. Terus juga di area sekitar juga banyak toko-toko souvenir, kafe-kafe yang cantik. Pasti kalau di sini memang kalau mau puas ya spend paling enggak 3 jam lah ya. Kalau mau jalan-jalan ngelilingin ini. Datang pagian lagi enak. Masih sepi. Tadi pagi kita berangkat masih sepi. Sekarang udah mulai ramai. Beda sejam aja langsung ke cendol. Lihat tuh. Numpuk orang-orang pada mau naik ke atas semua. Habis itu kalau misalnya lebih baik naik tram, turunnya Ya, jadi paling bener dah tuh. Naiknya naik tram, jadi biar nggak capek. dan Turunnya baru. view bagusnya itu justru pas kita turun, karena kan pas posisi kita naik itu lagi capek ngos-ngosan, kelihatannya cuma itu. Iya bener. Jadi naik tramnya ada di sebelahnya tangga ya guys. Jadi jangan bingung. Karena memang nggak ada petunjuknya sama sekali. Nggak ada bacaan kalau funicular tuh kemana. Langsung aja pokoknya tangga langsung ke paling kiri. Itu ada funicularnya ke atas. Harganya 2,15 euro. Right. Kita sekarang balik ke apartemen mau ke bandara. Let's go. Nervt. Ini orangnya bisa tolong dihilangin? Ya udah. Oke, kita naik Halo. Uber van. Enak banget nih. Lega. Look at so spacious. So
spesies bagasi juga gede. Tuh. Panahnya bisa. Kita dapat Mercy. 7 orang berarti. Halo guys. Ya, siang ini kita check out. Menuju bandara. Go back home. Dia kalau lebih orang mana sih? Terus ya sedih, selalu sedih dan antara sedih dan bahagia selalu kayak gitu ujungnya ya. Ya, tiap kali pulang selalu sedih. Sedih dan bahagia. Iya, sedih ya. Sedih ninggalin Eropa, bahagianya mau Selesai pulang. petualangannya. Bahagianya karena ya sebentar lagi ketemu anak-anak, gitu, keluarga, orang tua. Iya, dan kita kembali ke reality. Oke lah, namanya liburan pasti ada akhirnya. Ini minivan kita enak ya, 6-seater. Jadi rekomend buat yang pada mau balik ke bandara, banyak barang, banyak koper, boleh lah. Mendingan naik Uber van. Bervan. Jadi dapat tipe mobilnya yang Mercedes. Untuk kapasitas orang aja bisa berapa ya? 7 orang dengan belakang itu bagasi storage-nya yang gede, 4 koper aja masih lega banget. Bisa ditambah 4 koper lagi plus additional bag yang carrier itu. Buat yang bawa bag luggage aman. Atau yang bawa keluarga besar ya pakai van aja. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, kita tanya partner kita. Jadi, Dodi, Mila, Halo. Hai. dari semua negara dan semua kota mana yang paling berkesan? Amsterdam. Brussel. Enggak lah. Amsterdam lah yang real. Tentu baik loh. Kan berkesan. Tapi yang berkesan baik. Ini kan Tapi pertanyaan berkesan baik. Ya, buat Dodi. Amsterdam. Amsterdam. Swiss, oke. Amsterdam, Swiss. Chamonix. Di Chamonix. Swiss Chamonix. Chamonix kan Swiss, Chamonix itu Iya, Prancis. benar. Chamonix. Chamonix, jadi Chamonix. Chamonix itu Prancis. Chamonix Prancis. Swiss. Oh, Mila apa Mila? Amsterdam. The best. Sama Chamonix sih. Kenapa? Tapi di bandara aja. Beda lah. Hawa-hawanya beda. Kayaknya Kalau mau nyari alam ya Chamonix gitu. Kalau Amsterdam kalau nggak mau yang sibuk terlalu berat. kota banget gitu, kayak terlalu orang-orangnya pada lari-larian, sibuk banget. Kayaknya kalau nggak mau yang kayak gitu nyarinya Amsterdam. Terlalu metropolis kalau Kalau Paris mau- sih. Metropolis lebih ke city ya, ke kota. Ya mirip-mirip Jakarta. Kayak Jakarta lah. Kalau Amsterdam ya mungkin karena bangunannya juga nggak terlalu megah-megah ya, jadi enak Masih dilihat vintage ya. lah Vintage. Amsterdam. Iya. Cocok lah kita, insya Allah kapan-kapan kita bawa anak. Cocok. Kalau kamu apa yang Yang paling apa? berkesan? Kamu. Next dulu. Kemanapun pergi sama aku, semuanya berkesan. Iya, gitu. Nggak penting di mana tempatnya. Berarti ujung berung juga berkesan Yang ya? penting sama siapanya ya nggak, biar diajak lagi. Ya, yang paling apa ya? Paling berkesan apa ya? Aku suka Jerman juga sih. Suka Jerman? Kolon. Jerman itu gini ya, entah gimana gitu sih, nggak ngelihat apa-apa gitu, nggak ada sesuatu yang gimana-gimana, tapi ngelihat Jerman terasanya tuh canggih gitu, feelsnya itu memang dia istilahnya ya canggih gitu, udah kayak lebih maju atau bagaimana gitu, ya gitu aja Jerman sih. Jerman cuma saya waktu itu cuma one day trip, jadi belum lebih menyelami lagi Jerman itu kayak apa, tetapi secara struktur kota, kemudian ininya mereka apa sih public transportation dan lain sebagainya, itu public area gitu, aku suka Jerman gitu. Kalau Belanda menyenangkan, Belanda tuh menyenangkan, tapi ya kalau Amsterdam khususnya ya itu kota besar ya gitu, hektik gitu seperti tadi Dodi sama Bella bilang gitu. Cuma terasanya dekat gitu, kayaknya familiar dari makanannya itu makanan-makanan yang juga kita nikmatin gitu, karena mereka pernah jajah kita, jadi mereka pernah bawa itu ke Indonesia, dan di Indonesia makanan-makanan itu pun ada dan banyak gitu. Jadi kesannya memang dekat gitu, kayaknya familiar sekali Amsterdam Belanda ya khususnya gitu. Ya gitu deh, kota-kota lainnya nice to see. Kalau aku ya kota buat ditinggalin enak Amsterdam. Banyak halalnya ya, makanan food yang halal. Terus juga kotanya juga lebih santai, ada kanak-kanalnya tuh. Ya nyenengin aja gitu loh. Vibes-nya tuh enak gitu. Tapi kalau buat pensiun, Chamonix itu enak banget. Chamonix untuk sesaat aja mungkin enak, tapi kalau untuk seterusnya kayak bosen nggak sih? Mungkin Enak tau, tenang, calm. Buat liburan. Buat liburan bener, buat sekedar staycation itu, wah itu stress release yang bagus banget tempatnya tuh ya Chamonix. Kalau mahal mana kira-kira di antara dari Amsterdam,
trip Eropa, kalau buat aku berkesan banget. Kita benar-benar bisa melihat budaya yang sangat berbeda. Tinggal jam. Dan itu benar-benar borderless ya. Jadi ibaratnya di Belanda vibes seperti ini, terus in the next few hours kita udah di negara lain yang vibesnya jadi totally different gitu istilahnya. Dan nggak kerasa kita Dan udah nggak terasa berbeda. udah pindah negara gitu. Karena Saking betul. seamlessnya, saking borderlessnya tuh enak banget. Jadi kayak kita ke Bogor aja guys. Tahu-tahu ini udah beda lagi bahasanya, lupa gitu ngucapin terima kasih, kemarin udah bahasa Belanda. Ternyata ini bukan Belanda lagi gitu kan. Atau ya ini bukan Perancis lagi ya kayak gitu lah. Ya mungkin kalau ibu-ibu kalau misalkan pengen di kafe ini yuk, di mana? Di Brussel. Oke, Brussel. Iya, berapa jam aja naik kereta? Tinggal naik kereta berapa jam? Sejam doang, 2 jam. Enak banget. Iya, gitulah. Segitu seamlessnya Akankah Eropa. ada trip Europe kedua? Teralai terus. Akankah ada trip Ayo. Europe kedua? Mudah-mudahan insya Itu Allah. Roma, Insya Allah. Nextnya Italia. Negara-negara belum Austria ya. Spanyol. Austria, Spanyol, Yunani. Masih banyak yang mau dijelajahin Eropa ini. Eropa ini Kita baru jauh 4 negara, masih ada puluhan yang belum kita jelajahin. Insya Allah. Insya Allah. Semoga ada rezeki. Sehat. Sehat. Waktunya, rezeki kesehatan, rezeki ya. Tapi jangan 5 tahun lagi ya, kelamaan tau. Kode. Kode kepada Bapak Ali terus. Harapan dalam 2-3 tahun ke depan ya. kita berjalan lagi. Kita ketemu lagi di Kita siap kok di telepon tiba-tiba. kita Ini ada nih. nanti kita ketemu lagi di Ada. Terminal 3 sekarang. Kita selalu ketemu yang ada di situ. Kalau nggak di situ kita nggak ketemu, coba bayangin. Bener. Habis BSD sama Cawang BSD Cawang ketemunya di Terminal 3. itu sama kayak Swiss sama, BSD Cawang. sama Perancis itu. Oke, bisa. Mepet, coba jauh. Iya, bisa. Dibilang jauh enggak, dibilang ini juga berbeda ya. Oke. Ya udah, vlog kita. Makasih ya sudah ngikutin jalan kita sejauh ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi kalian. Mudah-mudahan juga terbantu yang buat yang pengen traveling sendiri. Kalau ada komentar, pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya, langsung aja di kolom komentar ya. Atau nggak kirim email juga, kita akan begitu saya baca akan saya balas. Hey guys, see you in the next trip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa King Travelers. Bye bye. Enaknya bandara di Prancis tuh wangi banget guys. Di sini tuh wanginya, maksudnya bukan wangi dari bandara ya, wangi parfum. Jadi enak aja gitu diciumnya udaranya tuh. Wah, ada ini guys. Wow, ada PS5. Kita bisa main PS5 dulu di sini. Keren nih lounge-nya. Mewah, keren.